Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Gemini. Gimana kehidupan percintaan zodiak Gemini di bulan Juli 2021? Kartunya udah saya shuffle. Untuk menghemat waktu, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau misalkan kalian ingin request tema, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan atau tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video baru ya. Ini bisa resonate, bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi Gemini kalian yang tertarik dalam bacaan ini. Namun kalau misalkan bukan, berarti ya, atau kalau tidak resonate ya berarti bukan energi kalian, walaupun kalian Gemini ya, karena ini general reading. Nah, untuk kalian yang mau private reading dan juga diterapi untuk penyakit fisik dan psikis ya, bisa kontak WhatsApp di kolom deskripsi. Untuk rumahnya yang ingin dipercantik dengan kode dan aksesoris, saya bisa cek di Shopee saya Panda Gordon. Oke, sebelum dimulai kita baca doa dulu. Nah, oke Gemini, di sini terlihat kartunya yang sudah di-shuffle. Untuk tarotnya ada The Hangman, Queen of Pentacles, Page of Cups, The Fool, Ten of Wands, dan The Lovers. Kamu lagi ngerasain awal baru, adanya peluang, bukan peluang, tapi perasaan baru, cinta baru, hubungan baru, di mana ada yang ingin menawarkan perasaannya, atau kamu yang menawarkan perasaannya kepada seseorang ya. Karena sebelumnya itu mungkin hubungannya itu agak menggantung ya, lagi fokus cari uang gitu kan, lagi fokus untuk kenyamanan finansial, dan akhirnya ternyata kamu mulai berpikir, atau ini bisa vice versa ya, energinya bisa terbolak-balik dengan orang yang kamu dealingkan, akhirnya memutuskan untuk oke, gue mau punya hubungan yang baru ya. Tapi akhirnya kamu merasa terbebani gitu loh. Beban kamu terlalu banyak, mungkin karena selama ini fokusnya ke materi aja ya. Akhirnya kamu punya beban baru dalam artian, gue tuh nggak selamanya ya sendiri gitu, atau gue mau mulai hubungan baru tapi gimana ya gitu, gue pengen punya kekasih yang, atau pasangan yang dia tuh apa adanya, yang benar-benar bisa connect satu sama lain lah gitu loh, yang nyambung, yang pokoknya intinya yang baik-baik gitu ya. Nah, untuk tarotnya yang udah di shuffle, kita rapikan terlebih dahulu ya untuk Gemini. Nah, untuk monologinya untuk Gemini, a time to give rather than take. Udah waktunya kamu lebih banyak memberi daripada menerima ya, karena ini lagi ini ya, lagi momen yang tepat gitu loh. Emosi kamu juga udah baik, udah stabil, udah kamu udah cukup baik lah dinilai untuk mendapatkan atau memulai hubungan baru. Oke, untuk romance saja ada You Deserve Love, terus ada Let Your Friends Help You, dan Wedding gitu loh. Mungkin ada mak comblang yang bilang ke kamu, dia suka sama kamu loh, atau kamu butuh mak comblang, bilangin dong ke dia kalau gue suka sama dia. Itu juga bisa ya. Kamu mungkin ketika kamu akhirnya memutuskan untuk mempunyai hubungan baru atau kehidupan percintaan kamu, akhirnya kamu merasa orang yang kamu dealingkan itu ternyata tepat untuk diajak untuk menikah ya. Dan kamu layak untuk menerima itu karena kamu adalah orang yang penuh cinta ya. Jadi sudah waktunya kamu juga memberi daripada menerima, dan kamu layak. Nanti setelah kamu memberi ya, kamu akhirnya layak untuk menerima cinta ya, tapi memberi dulu ya, karena kamu penuh cinta dan kamu memberikan kasih sayang, perasaan cinta itu ke orang lain, nanti kamu akan kembali lagi mendapatkan cinta itu. Oke. Untuk self care nya bolehlah sekali-sekali kamu lihat dongeng-dongeng ya kan, lihat cerita-cerita di mana akhirnya happy ending, atau ada juga yang enggak happy ending. Itu juga bisa di waktu masa senggang kamu ya, perbanyak meditasi, bisa juga massage atau pijat gitu kan. Ya intinya awal baru, semua serba baru, energinya harus baru. Meditasi, berkontemplasi kadang bisa mengevaluasi mana yang negatif, mana yang positif. Dengan kita massage juga kita bisa merasakan
enak banget gitu, kayak gimana gitu, lebih enteng, lebih ringan ya, itu juga bisa. Oke. Untuk bottom of the deck dari tarotnya sini ada Judgment, kartu karma. Ya, karena kamu mungkin sudah melakukan hal yang baik ya, jadi kamu menuai karma baik, bisa juga. Tapi kalau kamu kamu menanam yang nggak baik ya kamu menuainya yang nggak baik ya, tergantung dari kamu menanamnya gitu loh. Kalau yang saya lihat dari kartu ini, awal baru, semua baru ya, walaupun kamu agak terbebani karena ingin punya hubungan baru, takut salah orang atau salah pilih, tapi akhirnya kamu akan mendapatkan seseorang yang tepat untuk diajak ke jenjang yang lebih serius ya. Selama ini kamu juga udah kerja keras gitu, banting tulang sendirian gitu kan, mencari gitu kan, sambil memanjakan diri lalu nanti akan ada yang datang untuk memberikan perasaannya, atau bisa juga kamu yang mulai untuk memberikan perasaannya. Hati-hati karena ada orang yang licik, dia akhirnya mendapatkan segalanya namun menghalalkan segala cara. Bisa jadi itu juga kamu, akhirnya kamu menuai karma itu sekarang, bisa juga ya. Tapi kalau misalkan orang lain ya udah biarin aja gitu loh, entah juga dia menuai karmanya yang gak baik. Healing, nah mungkin kamu healing dari orang yang licik ya, orang yang memenangkan segala cara ya, bisa juga itu kamu. Akhirnya kamu mendapatkan kestabilan ekonomi dengan menjaga kestabilan ekonomi. Kamu mendapatkan kemapanan finansial, di mana banyak ide baru, di mana banyak pemikiran baru. Juga kamu akhirnya mulai mengkomunikasikan hal itu. Misalkan kamu bisa minta bantuan kepada teman kamu, gue suka sama dia loh, atau kamu yang memulai untuk ngomong duluan, atau orang lain yang akhirnya menyatakan perasaannya sama kamu untuk berbicara terlebih dahulu kalau dia punya perasaan sama kamu, itu juga bisa. Tapi kamu bingung karena kamu dihadapkan kepada dua pilihan ya, mungkin ekonomi dan percintaan, itu juga bisa. Lalu kamu lebih banyak menyendiri dan menunggu petunjuk dari Allah dan alam semesta. Seperti ini, meditasi juga bisa ya, mendapat petunjuk, karena tujuan kamu memang baik untuk ke jenjang yang lebih serius, walaupun memang mungkin alam semesta dan Allah itu memberikan kamu begitu banyak pilihan sehingga kamu bingung memilih yang mana dan kamu akhirnya takut salah pilih. Itu juga bisa ya. Terus untuk monologinya, di sini ada bottom of the deck, it's time to take action, waktunya kamu untuk ambil aksi. Ya udah, kamu komunikasiin dulu aja, atau kamu yang mulai komunikasi, menyatakan perasaannya kepada orang yang kamu dilingkan. Mungkin kamu sudah dapat gebetan, bisa juga ya kan. Lalu kamu, setelah kamu doa, setelah kamu usaha, kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, surrender to the divine. A time for healing, seperti tadi saya bilang ya kan. Mungkin kamu healing dari orang yang licik, yang menghalalkan segala cara, yang mengambil manfaat dari kamu. Tapi mungkin kamu bisa healing dengan massage, dengan meditasi, dengan mungkin baca-baca dongeng gitu kan. Energinya lagi bagus gitu ya, momen energi yang lagi benar-benar baiklah, karena akan ada awal baru ya gitu loh. Waktunya merilis hal-hal negatif ya, mungkin bisa dengan log Valveris, bisa dengan meditasi, bisa dengan massage. Ya untuk sekarang mungkin nggak ada yang terlalu istimewa yang akan datang, biasa aja. Tapi ini akhir dari akhir dari perjuangan kamu akan mendapatkan karma baik ya, mungkin karena kamu sudah melakukan yang terbaik, dan juga kamu sedang menimbang ya, di antara dua pilihan atau banyak pilihan, karena keputusan akan segera kamu ambil ya, dan kamu akan segera bertindak. Kamu beruntung karena keberuntungan ada di berpihak pada kamu.
percaya kepada hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin ya. Misalkan kayaknya nggak mungkin deh gue sama dia gitu loh, percaya aja gitu, yakin, doa, usaha, lalu nanti kerja keras kamu akan terbayar semuanya. Dan nggak ada yang tetap gitu loh, jadi masih bisa berubah tergantung dari usaha kamu. Kamu juga harus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu. Oke, itu bottom of the deck untuk monologinya. Untuk romance angelnya Gemini, kamu harus sembuh dari healing, kamu juga harus sembuh dari ya healing family issue, nggak cuman percintaan tapi juga sembuh dari permasalahan keluarga, mungkin terutama dengan orang tua kamu. Bisa jadi orang yang kamu dilingkan adalah past life relationship, sebelumnya kamu di masa lampau memang pernah punya hubungan, itu juga bisa. Nah, heart to heart conversation, mungkin kamu bisa memulai komunikasi dari hati ke hati kepada orang yang kamu dilingkan, bahwasanya kamu memang baru saja sembuh dari orang yang mungkin hanya memanfaatkan kamu. Bisa juga mundur sejenak, bisa meditasi ya kan, bisa massage gitu, mundur sejenak untuk introspeksi diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin ya bisa lebih mencintai dirinya sendiri dan trust, faith. Ini kartunya nyambung ya nih, yakin, have faith in your dream, trust this situation is calling for you to have faith. Jadi kamu harus percaya pada apa yang sudah kamu usahakan gitu loh ya, make the effort, pengorbanan ya. Jadi kamu harus berkorban tapi batas wajar aja ya. Ketika kamu sudah menikah ya kamu harus mati-matian berkorban untuk orang yang kamu sayang gitu loh ya. Karena mungkin orang yang sebelumnya kodependensi, harus ngikutin kata dia aja, atau kamu yang harus diikutin aja ya kan, dari orang yang hanya mengambil manfaat. Atau bisa jadi itu adalah kamu dan karmanya sekarang kamu sedang tuai ya, mungkin bisa jadi pasangan kamu yang sekarang atau orang yang kamu dilingkan berperilaku seperti itu karena sebelumnya kamu melakukan hal itu kepada orang di masa lalu. Give your relationship a chance, kamu bisa ngasih kesempatan untuk relationship kamu, atau kamu mau ke orang awal baru, semuanya serba baru, entah itu dengan orang yang lama tapi hubungan baru, pribadi baru gitu, bukan pribadi tapi rasa cinta yang baru, itu juga bisa. Tergantung dari pilihan kamunya, karena kamu sedang dihadapkan kepada dua pilihan ya. Untuk self care bolehlah sekali-sekali kamu membersihkan energi kamu dari hal-hal yang ya negatif. Clear your energy field, jadi bisa memulai awal baru, semuanya serba baru termasuk energi kamu. Mungkin kamu bisa berjalan-jalan gitu kan, jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi gitu kan, dan lebih mengaktifkan energi kamu gitu loh. Lebih banyak energi kamu tuh yang bekerja, dalam artian memancarkan energi positif. Kamu juga bisa melakukan perawatan pada organ-organ intim ya, menari juga bisa, atau make an altar ya. Mungkin kalau yang muslim meditasi di musola, atau lebih sering menghabiskan waktu di musola rumahnya atau tempat. Kan kadang ada tempat dimana kita memang khusus untuk ibadah ya, atau juga di kamar juga bisa lebih perbanyak meditasi, kontemplasi gitu kan, buat visi buat papan impian kamu gitu kan, atau kamu bisa tulis di kertas, kamu tempelin, itu juga bisa. Dan kamu berjalannya ngikutin arus aja, flow like water ya kan. Terus bisa juga kamu mulai mencintai atau melakukan ritual dengan mencintai diri sendiri dengan perawatan tubuh bisa juga. Lalu kadang kalau di malam hari, karena kamu banyak berkontemplasi, bermeditasi, kamu bisa lebih banyak melihat ke bintang ya kan. Oh ternyata walaupun gelap, walaupun tidak bisa terlihat apa-apa di malam hari, tapi masih ada bintang, masih ada secerca harapan, masih ada sinar, itu juga bisa. Selain menari, kamu juga mungkin bisa sound healing ya kan, banyak kan musik-musik healing gitu kan, sound healing seperti yang saya tuh lupa namanya, seperti tembikar tapi bukan tembikar, dia kayak dari Kuningan gitu, ada apa sih, ada ininya, tongkatnya buat dibunyikan gitu, tuh bisa buat healing ya. Oke, sekian untuk Gemini, readingan energi percintaan kamu di bulan Juli 2021. Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada yang ingin request judul bisa tulis di kolom komentar ya.
Kalau kalian ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikisnya, juga ingin private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terapinya seperti apa bisa cek di video saya sebelumnya. Juga yang rumahnya ingin dipercantik dengan kode dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gordon. Oke, sekian untuk readingan energi percintaan Gemini di bulan Juli 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.